Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi bentuk-bentuk perusahaan dan perusahaan negara. Kami kelompok 6 terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Syafina Maharani Poli dengan NIM 1911005. Yang kedua, Muhammad Zulkifli Abdul dengan NIM 1911032. Yang ketiga, Siti Fadila Polihu dengan NIM 1911010. Dan yang terakhir, Zainul Arifin dengan NIM 1511016. Kami dari Fakultas Syariah, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah semester 4. Untuk pembahasan lebih lanjut akan saya serahkan kepada teman saya, Muhammad Zulkifli Abdul, Siti Fadila Polihu, dan yang terakhir Zainul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fadila akan menjelaskan pengertian perusahaan. Secara historis, istilah perusahaan berasal dari hukum dagang yang merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum dagang ini merupakan hukum perdata khusus yang dirancang atau diciptakan bagi kaum pedagang. Artinya, pemberlakuannya hanya diperuntukkan bagi kaum pedagang saja, tidak untuk digunakan oleh orang-orang di luar perdagangan. Istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Masuknya istilah perusahaan dalam KUHD diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan dalam KUHD. Namun istilah perusahaan ini tidak dirumuskan secara eksplisit, seperti apa yang terjadi dalam istilah pedagang dan perbuatan perdagangan. Baiklah, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia. Yang pertama, perusahaan swasta. Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum, dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum. Sedang perusahaan negara didirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut. Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam masyarakat dagang Indonesia telah ada satu bentuk perusahaan perseorangan yang diterima masyarakat, yaitu perusahaan dagang atau usaha dagang dan juga perusahaan otobus. Bentuk perusahaan ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang. Perusahaan dagang, usaha dagang, dan perusahaan otobus dibentuk dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan sehingga dari badan ini timbullah perikatan-perikatan keperdataan. Yang kedua, perusahaan milik negara atau BUMN. Perusahaan milik negara atau BUMN sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara
yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi. Yang ketiga, perusahaan daerah. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang dimaksud perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang, yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Menurut ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perusahaan Daerah merupakan badan usaha yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah ini adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah, khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang keempat, tanggung jawab perusahaan. Perusahaan dapat melakukan perbuatan melawan hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana, dan pada umumnya pengurus harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu. Perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya, atau sebaliknya, perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai perusahaan dan perusahaan yang harus mempertanggungjawabkannya. Pada uraian ini hanya dibatasi pada perbuatan melawan hukum yang bersifat perdata. Yang kelima, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Kegiatan bisnis dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pertama, pendekatan yang mengutamakan kepentingan pemegang saham, dan yang kedua, pendekatan yang menggunakan perspektif pemangku kepentingan atas dasar keadilan sosial. Dan yang terakhir, lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Suatu tindakan atau perbuatan merupakan tanggung jawab sosial dan moral suatu perusahaan. Terdapat beberapa persyaratan. Adanya tanggung jawab sosial menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar terhadap kepentingan perusahaan belaka. Dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan, maka meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan mengejar keuntungan, tidak dengan sendirinya perusahaan dibenarkan untuk mencapai keuntungan itu dengan mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain atau masyarakat luas. Baik, perkenalkan saya Muhammad Zulkifli Abdul. Saya akan mempresentasikan poin C terkait pengertian dan bentuk-bentuk perusahaan negara. Umum bahwa dalam rangka peningkatan daya saing badan usaha milik negara, selanjutnya disebut badan usaha milik negara. Untuk menghadapi persaingan dunia usaha yang kompetitif di era global seperti ini, sangat diperlukan sistem dan mekanisme pengambilan keputusan dan kebijakan secara cepat dan tepat di setiap organ BUMN, terutamanya Menteri BUMN. Bahwa dalam rangka pengambilan keputusan diperlukan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dalam kaitannya dengan pembinaan BUMN, penggunaan sarana elektronik dapat digunakan untuk penyampaian data, laporan berkala, atau dokumen lain yang diminta oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga lebih akurat, efisien, efektif, dan akuntabel. Lebih lanjut, melalui sistem informasi yang dimiliki oleh kementerian, maka data yang disampaikan secara elektronik tersebut dapat diolah sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan dan pembinaan BUMN. Perusahaan jawatan atau biasa disingkat dengan Perjan adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, di mana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham. Perusahaan jawatan biasanya merupakan perusahaan yang bergerak
dalam produksi atau jasa untuk kepentingan umum. Namun merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya dalam bab 10 tentang ketentuan peralihan pasal 93, dinyatakan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk perusahaan jabatan harus sudah dirubah bentuknya menjadi perusahaan umum atau perusahaan persero. Dalam pasal 9 BUMN dinyatakan bahwa badan perusahaan milik negara terdiri dari persero atau perusahaan perseroan, dan perum atau perusahaan umum. Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dan modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 50% sahamnya dimiliki oleh negara Indonesia, yang tujuannya utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan umum yang selanjutnya disebut perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Kedudukan, tugas, dan wewenang Menteri BUMN dan Pengelolaan BUMN. Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan usaha di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dan menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara: 1. Perumusan dan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan di bidang pembinaan badan usaha negara, pengelolaan badan milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian. Yang terakhir adalah pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Dalam bidang perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor atau perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksanaan pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha atau kecil. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi. Baiklah, itu presentasi makalah dari kami kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.